Kalau kemudian Pak Koster masuk, kemudian mengkampanyekan dirinya, kemudian ngirim WA kepada seluruh bendesu, oh pilih saya, akibatnya kita ribut di adat karena dipolitisasi, maka saya katakan bahwa niat mulia Pak Koster itu tidak ada artinya, malah menghancurkan adat. Gitu. Kalau tadi saya katakan, secara jujur, baru Pak Koster yang kemudian punya concern di bidang adat dan agama, tapi sebaliknya, saya juga harus mengatakan, baru Gubernur Pak Koster lah salah satu gubernur yang paling buruk komunikasi politiknya. Semeton Gema Bali, salam jumpa. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa, seorang mantan komisioner KPU dan juga seorang pemerhati politik. Ini dia I Gusti Putu Arta. Swastiastu. Apa kabar, Bung? Sehat. Sehat. Yang penting sehat dulu sekarang. Sehat dulu yang penting. Yang lain nomor 2. Ya, Semeton Gema Bali. 3 tahun lebih sudah pemerintah Provinsi Bali dipimpin oleh Gubernur Bali Wayan Koster dan Wakil Gubernur Cak Aceh. Apa saja yang sudah dilakukan, lalu kemudian semua dinamikanya seperti apa? Nanti kita akan diskusi langsung dengan pemerhati kita, Bung Putu Arta. Tapi sebelum itu, Bung, kita ada Q&A nih. Jadi nanti saya tanya sedikit, langsung dijawab cepat. Ya. Siap ya? Ya, siap. Oke, yang pertama adalah KPU atau Bawaslu? KPU. KPU. Kenapa KPU? Karena bisa merencanakan langsung. Bisa merencanakan desain langsung. Pemilunya seperti apa dan dinamikanya bisa dikelola langsung. Kalau Bawaslu kan jadi pengawas. Iya, pengawas ya. Ya. Lalu yang kedua pertanyaannya, partai atau pengusaha? Pengusaha. Pengusaha. Oh. Kalau saya sudah jadi pengusaha mungkin tidak berpartai. Ya. Jadi merasa memang betul. Jadi berpartai lebih kepada sebetulnya semacam hobi saja, semacam kanalisasi ideologis saja gitu. Kanalisasi ideologis. Betul, kanalisasi ideologis. Kalau jadi pengusaha juga bisa kanalisasi ideologis itu dengan cara yang lain. Oh. Tapi karena kita tidak pengusaha, maka memilih partai untuk kanalisasi ideologis itu. Luar biasa. Yang ketiga, ya. Gubernur apa DPR? Dua-duanya tidak. Dua-duanya tidak? Tidak. Oh, karena memang tadi sudah memutuskan untuk tidak memilih dua-duanya. Tidak memilih dua-duanya. Kenapa jadi gubernur juga tidak? Pengalaman mengajarkan kepada saya bahwa untuk menjadi di posisi itu butuh sesuatu yang sangat serius untuk tekun dan pejabat di daerah sekarang itu sering sekali diganggu dengan hal-hal yang kemudian membuat dia tidak fokus. Dan saya tidak siap untuk diganggu hal-hal seperti itu. Oh. Tiba-tiba keciduk KPK, tiba-tiba diperas orang. Ya mohon maaf. Mungkin banyak pejabat juga yang diperas untuk bayar ini, bayar itu agar kasusnya tertutup. Itu misalnya. Sangat mungkin. DPR juga sama dengan konstelasi sistem penggajian seperti sekarang, maka sebetulnya kalau menjadi anggota DPR itu lebih banyak keluar modalnya daripada jadi berat memang ya. Jadi berat kalau kita tidak tadi ke pengusaha, kalau kita tidak cukup modal untuk aktualisasi di bidang politik seperti itu, nggak bisa. Artinya mau gubernur mau DPR kita harus selesai dulu dengan urusan kita sendiri. Oke, ya, Bung. Kita sebelum masuk ke diskusi kita nih ngomongin soal Bali tadi seperti di awal terkait bagaimana sih kepemimpinan Gubernur Bali dan Wakil Gubernur Bali selama lebih dari 3 tahun ini. Tapi sebelum itu saya ingin dengar nih ceritanya dulu. Katanya Bung ini anak dari tukang supir. Kemudian kenapa bisa sampai KPU RI? Ini gimana ceritanya nih, Bung? Ya, bapak saya dulu sopir truk ya. Iya. Sopir Jawa Bali. Jawa Bali. Karir tertingginya gitu. Kalau kita bicara karir tertingginya ya saya itu adalah jadi pengusaha buah. Jadi waktu itu sekaligus mengantar buah ke Jawa untuk jualan jeruk, pulang dari Jawa membeli nenas begitu untuk dijual di Bali. Di Bali. Itu karir tertingginya. Karena itulah sejak kecil, sejak SD saya sudah tahu Jakarta, sudah tahu Semarang, sudah tahu Jogja, Surabaya. Karena ikut ayah yang naik truk Fuso itu kita di belakangnya tidur di belakangnya itu ya. Tidur di belakang sopir gitu ya. Jadi diajak apalagi pas liburan pasti saya minta mau ikut ke Jawa gitu, ikut bapak yang jadi sopir. Nah, disitulah kemudian saya berkembang
Saya tinggal di sebuah perkampungan yang sederhana, yang Dulu kebetulan tinggal di mana? di Tegal Mawar namanya, Tegal Mawar, Banjar Bali begitu. Yang orang-orang penduduk di situ sebetulnya di sektor informal, ada yang jadi buruh di pasar, ada yang jualan di pasar dan seterusnya, sangat-sangat sederhana begitu. Tapi untungnya adalah di tempat itu ada sekolah-sekolah yang sangat bagus kualitasnya. SD-nya bagus, waktu itu SD-nya 3 terbaik di kota Singaraja, SMP-nya dekat SMP 1 Singaraja gitu ya. Kemudian SMA-nya SMA 1 Singaraja. Dan kebetulan Tuhan memberi saya sedikit berkah dalam bentuk kemampuan kecerdasan yang lebih. Dapat kemudian pot yang rabuknya bagus itu, SD-SD yang bagus, berkembanglah di situ. Nah, jadi berkembanglah jadi juara di SD, di SMP sampai kelas 3 juga masih jadi juara kelas, masuklah di SMA 1. Jadi perkembangan itulah yang kemudian membuat saya bisa menempuh pendidikan tinggi. Nah, itu juga yang menjelaskan kenapa dalam satu kasus yang nanti mungkin akan dibahas saya jadi cukup emosional, karena saya orang yang kemudian diselamatkan oleh negara memperoleh beasiswa, mendapat asrama mahasiswa untuk pendidikan sehingga bisa menyelesaikan S1. S1-nya kemarin di mana? Di Udayana. Udayana. S2-nya juga di Udayana. Walaupun saya katakan S1-nya lama sekali saya tempuh. Karena saya keburu bekerja, iya, aduh lama pokoknya. Lama saya tempuh, tapi saya tidak pernah menyesali begitu, karena saya harus berusaha, saya harus bekerja, tapi toh juga sudah selesai. Poinnya adalah saya dibantu oleh negara, saya dapat beasiswa, dapat asrama gratis, pendidikan gitu ya. Karena itu negara menjadi penting, siapapun yang jadi pemimpin ini hari, memang harus memperhatikan siswa-siswa miskin yang punya potensi prestasi agar terselamatkan, mereka tidak tetap miskin tapi bisa melompat begitu. Dulu kalau sempat memilih untuk masuk ke KPU sampai ke KPU RI sebetulnya di jurnalis gitu. Oh, jurnalis. Darah saya sebetulnya lebih darah jurnalis. Kalau ada tadi pertanyaan milih jurnalis apa politisi, saya akan lebih memilih jurnalis. Darah saya sebetulnya darah saya sebetulnya darah jurnalis gitu. Apakah karena saya pernah jadi juara, apakah karena saya sangat menjiwai pekerjaan itu. Tapi ketika itu saya sudah membaca suasana yang akan terjadi hari ini. Bagaimana kemudian profesi jurnalisme itu mengalami degradasi cukup tajam ini hari ya. Dalam pengertian di Bali maksud saya. Bagaimana kemudian perkembangan koran menjadi secara ekonomi jadi karena alih teknologi, karena macam-macam. Dan juga saya harus mengkritik dengan tajam misalnya para pemilik modal di dunia media itu juga ikut melacurkan diri. Melacurkan kepada kekuasaan, kemudian menghambakan uang, sehingga hari ini orang menjadi jurnalis, membawa disket kemana-mana, pesan ini lalu dibayar segala macam. Saya sudah membayangkan apa yang akan terjadi pada saat itu, karena itulah kemudian begitu di koran saya waktu itu sudah ada kebijakan berita berbayar, wah ini udah nggak sesuai dengan hati nurani nih. Kenapa saya katakan kenapa saya harus mengatakan tidak sesuai dengan hati nurani, Bung? Saya 2 kali hampir terbunuh jadi wartawan. Oh. Ada saksinya itu, anak KMADI, Iwan. Atau gimana? Iwan anak KMADI yang fotografer dulu di Bali Pos. Itu saksi hidup itu. Bagaimana saya mau dibunuh oleh massa, dicari oleh massa karena mempertahankan kerja jurnalistik kita gitu ya. Kemudian yang kedua hampir diserempet di Jalan Kepundung masuk got begitu. Karena kita sangat menjiwai pekerjaan kita itu, tidak mau dibayar, tetap keras gitu. Kritis. Tapi karena saya melihat wah ini kalau 20 tahun ke depan kayak begini situasinya, pemilik modal di Bali nggak happy lagi menjadi jurnalis nih, martabat kita. Makanya saya memutuskan kemudian segera mana kanalnya yang paling pas nih. Ya sudahlah, saya ke KPU Bali. Ya, di KPU Bali lah kemudian saya cari S2, saya sudah prediksi karena saya punya kawan-kawan banyak di Jakarta, saya ingin mewarnai di Jakarta, sebetulnya sudah disiapkan. Begitu saya di KPU Bali, saya sudah punya mimpi, saya harus masuk ke pusat. Kita siapkan betul, sampai kemudian sambil kuliah segala macam. Nah, akhirnya cita-cita itu sampai ke pusat juga begitu. Tahun 2007 itu ya? Ya, 2007. Ceritanya 2012 juga katanya sempat untuk mau 2 periode nggak jadi ya? Iya, saya sempat masuk di 45 besar kalau tidak salah, sudah masuk 45 atau apa saya lupa pokoknya. Ya tidak masuk karena waktu itu kan seluruhnya baik Bawaslu maupun KPU kena vonis politik oleh DPR, keurusan DPT yang kemudian dinyatakan dalam tanda kutip bersalah gitu ya oleh DPR. Jadi kami semua tidak ada satupun yang lolos. Bawaslu, KPU tidak ada yang lolos. Ngomongin soal Bali nih, Bung. Dan sekarang kan fokus saya lihat di Facebook juga fokus ngomongin soal semua isu gitu, khususnya kalau hari ini kita bahas soal situasi di Bali nih.
selama 3 tahun Tahun lebih. terakhir ya. Ya, kepemimpinan Gubernur Koster dan Gubernur Jawa Aceh. Kalau Bung melihat gimana? Pertama saya ingin mengatakan, saya sangat bersyukur 3 tahun ini sangat intens ada di Bali. Oh, gitu. Jadi pandemi ini juga mungkin ada berkahnya sedikit ya buat saya, sehingga saya dekat dengan keluarga, saya lebih banyak bisa ada di Bali gitu ya. 3 tahun ini sangat memahami seluruh dinamika yang ada di Bali. Kenapa ini penting saya katakan? Saya ingin mengatakan bahwa saya mengamati Bali itu tidak dari Jakarta. Saya ada di situ, saya berkomunikasi, saya melihat, saya merasakan betul bagaimana denyut itu. Sehingga ini mungkin akan jadi lebih objektif untuk kita bisa memberikan gambaran begitu. Kalau ini kan banyak nih Bung juga ngobrol kemarin, apalagi saya lihat terakhir ini ngomongin soal pendidikan tadi disebut di awal. Itu sebenarnya seperti apa sih? Begini, kalau mengukur kinerja seorang pemimpin kepala daerah itu sebetulnya 2 pertanyaan saja. Kalau menurut saya gitu ya. Pertama, seperti halnya seorang kepala keluarga kalau ingin dilihat berhasil atau tidak gitu. Saya ingin mencoba untuk menyederhanakan persoalan ini agar pembaca, pendengar ataupun pemirsa begitu bisa mencoba memahami dengan bahasa yang lebih sederhana gitu ya. Keluarga itu, kepala keluarga itu berhasil atau tidak. Maka kalau kita membaca, mudah-mudahan sepakat sederhana kan, pasti bahasanya sederhana. Oh iya kaya ya. Nah gitu ya. Pasti begitu kan? Iya. Wih ini dulu nggak ada, sekarang punya rumah besar, mobil, kaya. Berhasil. Selalu begitu kan? Saya ingin menerjemahkan ini dalam konteks pemerintahan. Seberapa besar seorang kepala daerah mampu seorang kepala daerah menaikkan pendapatan daerahnya. Keuangan ini. Maka ini bisa dibaca dengan di breakdown. Dulu PAD-nya berapa, pendapatan asli daerah. Sekarang PAD-nya berapa, misalnya. Kalau zamannya Mangku Pastike jelas. Kita bisa baca sebelum dia masuk jadi gubernur, PAD Bali waktu itu kalau tidak salah sekitar angka 2,5 triliun. Begitu dia keluar jadi gubernur sudah sempat mendekati angka 7 triliun. Berarti ada pendapatan. Rai Mantra juga sama, ada Rai Mantra juga sama. Itu angka-angka itu ada. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah Pak Koster bisa melakukan itu? Tidak. Tapi kita jangan juga secara penuh menyalahkan Pak Koster. Sekarang APBD Bali tidak naik gitu misalnya. Dulu dari 8 triliun sekarang defisit 1 triliun. Kita juga harus fair. Tidak bisa menyalahkan Pak Koster penuh. Saya juga harus jujur mengatakan gitu ya. Pak Koster tidak berhasil melakukan peningkatan PAD karena situasi pandemi. Jadi dari sini tidak bisa kita ukur. Ya, tidak bisa kita ukur apakah Pak Koster berhasil atau gagal, belum bisa kita ukur. Nah, mengukur yang kedua apa? Bagaimana memanfaatkan anggaran negara yang dipegang oleh seorang gubernur? Apakah kemudian efektif atau tidak kepada masyarakat? 2 ini saja. Sebetulnya untuk bisa mengevaluasi seorang kepala daerah, gubernur, bupati, apakah mampu atau tidak. Katakanlah misalnya, ketika menjawab apakah dia efektif atau tidak, problematika masyarakat di sana, di Bali apa yang diperlukan 3 tahun terakhir ini. Saya ingin memberi komparasi. Pada zaman Mangku Pastike misalnya, banyak program-program pro rakyat yang sangat kemudian membuat namanya harum. Ada program JKBM, yang jauh lebih hebat dari BPJS sekarang. Ada program Simantri, kalau itu kan Bali program dari pusat. Artinya saya ingin mengatakan sekarang program ini sangat pro rakyat, sangat memihak rakyat, sangat berbau marhaen gitu. Yang kebetulan diusung oleh PDIP waktu itu dah. Di Bandung juga ada ya. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana Pak Koster memanfaatkan anggaran itu selama 3 tahun ini. Nah, kalau kita baca kemudian dari seluruh APBD yang sudah 3 tahun terakhir ini, maka kita menangkap kesan memang Pak Koster fokus ke bidang adat dan agama. Agama, ya. Ke bidang infrastruktur adat, satu lagi. Termasuk ke bidang infrastruktur. Nah, maksud saya ingin mengatakan bahwa ini yang mungkin salah sasaran. Gitu. Salah sasaran. Apa yang terjadi 3 tahun terakhir ini? Ini soal sakit, kebutuhan masyarakat, ya. Rakyat miskin, tak? Seharusnya seluruh APBD dipakai untuk mengintervensi bagaimana kemudian ekonomi bertumbuh dengan baik, bukan dibawa ke infrastruktur. Tapi memang masa gubernur ini fokus kepada pembangunan ya, seperti ada PKB. Kalau katakanlah misalnya contoh yang paling sederhana, kalau bisa mendirikan gedung-gedung MDK itu bagus. Tapi
kalau kemudian dikaitkan dengan analisis seperti tadi itu, bukankah lebih mulia kalau dana CSR gedung-gedung gedung-gedung MDA yang dibangun itu sekarang ini digunakan dulu untuk menginjeksi ekonomi rakyat, didorong kepada pedagang, didorong kepada para pengangguran, didorong kepada masyarakat miskin, dibawa semua ke situ. Politik anggaran di APBD juga sebesar-besarnya digunakan untuk kepentingan pemulihan ekonomi. Kemarin saya tidak lihat itu. Oh, tidak cukup signifikan. Masih fokus ke proyek-proyek pembangunan. Betul, tidak cukup itu, ya? signifikan. Ada sejumlah sentuhan berkaitan dengan proses pandemi kemarin ini, tapi kan lebih banyak intervensi pusat gitu. Oh, iya. Yang intervensi pusat yang terjadi di Bali, yang mohon maaf tiba-tiba kemudian Pak Koster datang ke sana kemari seolah-olah seperti milik dia gitu kan, mengklaim gitu ya, mengklaim itu dari koperasi dan seterusnya. Tapi kalau kemudian dibedah APBD selama 2 tahun terakhir ketika masa pandemi ini, berapa persen sebetulnya yang betul-betul diintervensikan kepada masyarakat? Enggak ada, cek aja APBD-nya. Cukup signifikan. Malah dari struktur anggaran APBD, jangan-jangan dinas kesehatan dan dinas sosialnya, saya sudah cek, itu kalah dengan dinas informasi dan komunikasi. Gitu. Oh, untuk publikasi justru? Iya. Untuk publikasi malah jauh lebih besar. Bisa dilihat di APBD 2022 sekarang, 2021 sekarang. Saya ingin mengatakan apa? Untuk poin yang kedua tadi, evaluasi tadi, bahwa bagaimana menggunakan APBD itu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan urgen masyarakat, kebutuhan real masyarakat, di situ menurut saya yang salah sasaran. Termasuk soal pendidikan juga? Iya. Pertanyaannya kemudian secara kritis, apakah adat dan agama penting? Oh, saya katakan penting. Penting, iya. Untuk cita-cita mulia Pak Koster seperti itu, saya acung jempol, angkat. Saya harus mengatakan dengan jujur bahwa baru Pak Koster yang benar-benar memperhatikan adat dan agama dengan baik. Tapi dengan catatan, beliau murni ingin mengembangkan adat dan agama. Jangan dipakai alat politik. Iya, karena begitu cita-cita ini, gitu ya. Begitu cita-cita mulia ini dibungkus untuk kepentingan politik, maka Pak Koster itu bukan menjadi empu kuturan baru, bukan. Malah jadi perusak. Kan istilahnya kalau nanti akan mewariskan adat yang kemudian hancur lebur setelah ditinggal oleh Pak Koster gitu. Artinya apa? Saya ingin mengatakan bahwa niat Pak Koster untuk membangun adat dan agama, saya sangat respect. Dia satu-satunya gubernur ini hari yang betul-betul concern di wilayah itu. Di wilayah adat. Saya apresiasi betul. Begitu memang. Jaga. Niat suci dan mulia ini jaga. Tolong jangan adat kita politisasi sedemikian rupa sehingga prakteknya kemudian begitu pemilihan gubernur diperintah bendesanya pilih Koster gitu misalnya. Kan ribut di dalam. Kemarin juga ada isu kan kisruh soal gitu. Kisruh adat terkait kepercayaan di sana. Itu kan juga sempat disinggung-singgung bagian dari gerakan politik juga kan begitu. Ya, publik lah nanti. Nanti akan kita baca di menjelang tahun 2024. Apakah beliau, Pak Koster hari ini yang saya apresiasi jempol itu, saya harus puji beliau, betul-betul tulus atau tidak untuk urusan adat. Nah, nanti akan ketemu. Kalau kemudian Pak Koster masuk, kemudian mengkampanyekan dirinya, kemudian ngirim WA kepada seluruh bendesu, pilih saya, akibatnya kita ribut di adat karena dipolitisasi, maka saya katakan bahwa niat mulia Pak Koster itu tidak ada artinya, malah menghancurkan adat itu. Udah yang ada itu yang saya katakan. Tapi sekali lagi dengan betul. Tiba-tiba ada kebulatan tekad Banjar adat ini mendukung ini. Aduh, sudah mulai dah. Untuk apa kita kemudian punya niat suci lalu menghancurkan adat? Pemimpin itu hanya 5 tahun, tapi memastikan seluruh struktur bangunan yang ditinggalkan oleh empu keturunan ini abadi. Selama-lamanya tugas kita yang hidup hari ini yang harus mengawal itu. Dalam sisi itulah saya harus keras bicara di forum ini gitu. Ya. Jadi bahwa beliau sekarang urusannya tidak terlalu concern di bidang pandemi, itu saya kritik keras. Adat ini masih bisa lah dikasih uang sebagian dulu, jangan terlalu fokus di sana. Gedung MDA tidak usah dulu. Infrastruktur, bantu dulu pemulihan ekonomi rakyat. Biar cepat sembuh masyarakat. Ini kan karena intervensi Jakarta yang luar biasa sebetulnya, sehingga kita bisa suasananya jauh lebih baik seperti sekarang ini. Artinya kalau kita bilang secara menyeluruh soal menilai aktivitas kerja Gubernur Koster selama 3 tahun belakangan, itu saya ingin mengatakan dengan kalau penilaian secara menyeluruh itu gubernur gagal membuat skala prioritas penggunaan anggaran daerah
untuk kepentingan masyarakat banyak. Yang paling fatal itu isu yang soal pendidikan tadi itu. Ini yang saya gimana sama ceritanya sekali. itu? Gimana ceritanya itu, Bu? Nah, Kemarin sempat sudah ada ngomong sudah ada soal statement itu. resmi itu dari kepala dinas, dari anggota DPR bahwa SMA Bali Mandara itu tidak akan mendapat asupan anggaran lagi secara Dari berlebih. pemerintah daerah. Ya, jadi gini Bung, SMA Bali Mandara itu adalah sekolah khusus berstatus negeri yang kemudian diperuntukkan bagi Masyarakat siswa kurang miskin, mampu. ya, yang sangat miskin, Oh, yang sangat miskin, yang dicari dengan sangat serius ke seluruh desa, sehingga ketemulah anak yang kemudian rumahnya dari tanah, tamat SMP, masuk di sana. di Bali masih banyak yang begitu loh. Banyak. Siswa miskin masih banyak. Nah, dan kebetulan karena ini jumlahnya satu angkatan 75, tentu mereka bersaing orang-orang miskin itu, tentu dicari yang bertalenta, bisa memanah, yang punya kecerdasan segala macam. Dan program inilah diberi beasiswa mereka, diasramakan mereka, pokoknya mereka belajar. Anda bisa bayangkan. Ya? Anda bisa bayangkan. Ada seorang namanya Kadek Sudiartan yang ketika mungkin masih kecil, SMA masih tengesan begitu istilah Balinya, ditemukan di sebuah desa di Manggis yang tidak jelas kepala desanya masuk. Dia SMA di Bali Mandara, Bung. Dia mengharumkan bukan nama Bali, nama Indonesia, juara karya tulis tingkat dunia di Amerika Serikat. Luar biasa. Hari ini anak itu ada di Jakarta. Sempat katanya jadi asisten dosen di Yogyakarta. Dan banyak lagi cerita-cerita soal itu. Untuk saya ingin mengatakan lulusan Bali Mandara ya. Betul. SMA Bali Mandara inilah yang konkret program pengentasan orang dari orang miskin. Ini udah beda zaman, Bung. Bali Mandara kan programnya yang kemarin, sekarang kan beda lagi. Saya mau mengatakan itu hari ini dengan jujur. Iya. Ya. Kenapa Koster membiayai 4 miliar anggaran SMA Bali Mandara tidak mau? Padahal 2 tahun bisa. Mungkin Kenapa sekarang tidak bisa? Padahal angka triliunan 2 triliun berapa begitu untuk desa adat bisa misalnya. Ya. Jawabannya ada 2. Saya curiga Pak Koster ditekan oleh Jakarta. Kekuatan Jakarta yang menekan. Gitu. Ya, elit di Jakarta yang menekan. Apakah elit partainya? Sangat mungkin. Kenapa indikasi itu saya sampaikan? Dulu begitu beliau dilantik, sempat ada orang lewat di jalur tol Bali Mandara, besoknya ribut. Nama Bali Mandara, tol itu tolong diganti. Jadi nanggung satu. Iya, jadi seolah-olah yang berbau Bali Mandara, yang berbau Mangkupastike, itu ada orang di Jakarta. Ada orang di Jakarta yang alergi banget gitu. Ini kan ngeri kalau berpolitik kayak begini. Nggak bisa. Betul. Jadi kalau berpolitik kemudian kita menghancurkan seluruh warisan-warisan milik pemimpin kita sebelumnya. Jahat betul kalau ada orang punya pikiran begitu. Yang benar adalah setiap gubernur meletakkan satu landasan yang baik kita rawat, kita isi di tempat lain yang kurang bagus, kosong. Mungkin Pak Mangkupastike tidak fokus di adat, tapi seluruh warisannya dia, ayo kita rawat di bidang pendidikan. Pak Koster fokus di bidang adat dan agama sekarang. Sehingga kemudian ketemu ini jalan. Jangan karena orang Jakarta. Saya yakin tidak niatnya Pak Koster. Kalau niatnya Pak Koster, mungkin dari tahun pertama sudah nggak dapat anggaran Bali Mandara. Lah buktinya 2 tahun dapat anggaran, tahun ketiga sekarang nggak dapat anggaran. Kan berarti ada seolah-olah ada order. Saya tidak yakin, ada pandemi, uangnya kurang. No. Karena anggaran yang lain ada. Besar. Ya. Coba Anda lihat anggaran Infocom sekarang. Berapa belas triliun mungkin, berapa miliar mungkin masuk di sana. Bukan triliun ya, salah. Misalnya, tapi anggaran adat bisa. Nah, ini yang saya betul-betul sangat sedih. Karena di awal tadi saya sampaikan, saya adalah produk anak miskin yang diselamatkan oleh negara gitu. Saya mengerti betul banyak orang miskin di luar sana yang kemudian sebetulnya perlu sentuhan pemerintah agar dia segera melompat keluar dari kemiskinannya sekarang. Karena begitu kita bisa mengentaskan satu orang miskin, Anda pikir orang miskin itu saja yang terentas? Enggak, keluarga besarnya juga. Betul. Saya terentaskan dari kemiskinan, saya punya keponakan, saya bisa angkat, punya keluarga besar, saya bisa angkat. Berapa orang yang kemudian bisa dientaskan gitu. Kemarin itu sempat juga diomongin sama Pak Gubernur ketika dia groundbreaking terkait pembangunan PKB di Galian C ya? Di Kusambe. Ya. Nah itu, ini mereka ada space, di sana ada space untuk UMKM gitu. Artinya ini juga dalam upaya bagaimana membantu masyarakat dalam memberikan lokasi di mana harus dia itu soal space UMKM segala macam. Tanpa itu pun sebetulnya rakyat di Bali itu sudah bergerak UMKM-nya. Poinnya tidak di sana. Sekarang pertanyaannya, apakah space itu akan membantu? Tapi apakah tidak ada space di Guang, di Sukowati? Sudah ada semua. Itu tidak urgen.
Yang urgen adalah Anda gara-gara pandemi, para UMKM, Ya. tidak ada duit toh, negara hadir di situ mengintervensi daripada bikin tempat baru nggak ada modal gitu loh. Iya, Kan iya, logika iya. terbalik itu. Butuh support. APBD harus masuk di sana. Koperasi harus masuk di sana, bank-bank disupport di sana sehingga kemudian dengan situasi yang bagus ini bisa bangkit ekonomi rakyat kita. Bukan dengan seperti tadi gitu. Iya, Itu iya. kan sporadis itu namanya gitu. Berarti kalau bicara soal pembangunan hari ini kita bisa bilang yang fokus dia soal membangun ekonomi masyarakat memang kurang gitu. Kurang. Kurang Saya lihat, makanya tadi saya katakan begitu kita evaluasi 3 tahun ini seorang Pak Koster, pertama dia gagal menaikkan PAD, dia gagal membuat APBD kita menjadi posturnya sehat, kan tidak bisa kita salahkan sepenuhnya Pak Gubernur. Kita fair juga harus mengatakan, ya. Karena ada situasi pandemi seperti ini semua terpuruk, pajak berkurang semua. Jangankan Pak Koster, Iri Praste saja Bupati Badung juga pendapatannya kurang. Ya gitu, wisatawan nggak ada yang datang ke Bali. gitu. Karena Fair lah. sekarang ya. Tapi di tengah situasi sulit itu, poin yang kedua adalah bagaimana ia bisa mengefektifkan anggaran daerah. Di situ sebetulnya kritiknya. Terlebih lagi, poin yang ketiga, performan komunikasi publik Pak Koster sangat buruk. Oh, Itu yang membuat kemudian politik kan persepsi. iya. Politik persepsi. Politik persepsi. Anda dipersepsikan bagus oleh pemilih, Anda akan dipilih. Contoh soal persepsi politik itu ada pada seorang Mangku Pastike periode pertama. Oh. Kurang apa Mangku Pastike periode pertama? Dengan seluruh program yang berhasil. Tapi hampir kalah toh. Iya. Hampir kalah. Artinya persepsi programnya Pak Mangku Pastike itu tidak begitu tampak di level publik dan dikalahkan oleh jaringan politik yang sangat kuat yang hampir membuat dia menjadi terjungkal. Iya. Ini soal persepsi. Nah, pada posisi seperti itulah saya lihat persepsi performan kepemimpinan Pak Koster di mata publik ini hari kalau Anda baca medsos setiap ada ini selalu komentarnya sangat negatif. Artinya beliau juga harus mengevaluasi diri bagaimana melakukan komunikasi secara efektif kepada masyarakat sehingga kemudian masyarakat menjadi nyaman dan happy dengan kepemimpinan Pak Koster. Kalau tadi saya katakan secara jujur baru Pak Koster yang kemudian punya concern di bidang adat dan agama, tapi sebaliknya saya juga harus mengatakan baru Gubernur Pak Koster lah salah satu gubernur yang paling buruk komunikasi politiknya gitu. Kan harus fair nih. Iya. Ya, kalau bagus kita puji. Buruk. Baik secara sehingga kan jadi secara langsung ya mohon maaf media, sekarang kan partai yang paling berkuasa itu namanya PNI. Oh, bukan Partai Nasional Indonesia, Partai Netizen Indonesia. Oh, Kalau sudah dibully habis-habisan, ya selesai itu barang itu. Selesai barang. Nah, dibully habis-habisan. Sekarang Publik kan memegang Pak Koster jadi bulan-bulan. Ya, betul. Makanya waktu dulu 6 bulan lalu kalau tidak salah atau berapa bulan, saya pernah mengkritik dengan keras beliau di medsos. Sudahlah Pak Koster, jangan komentari yang remeh, kasih saja bawahan Anda yang komentar itu. Jadi gubernur yang strategis saja komentar. Jadi artinya kalau begini, ujung tombaknya kan Karohumas. Kalau Karohumas salah masih ada yang benerin Sekda salah masih ada yang gubernur wakil gubernur salah, gubernur. Sekarang semua dikomentari yang remeh-temeh sama gubernur begitu salah sekali kan jedar gitu. Jadi bulan-bulanan tembak. Ya, betul itu. Artinya kalau melihat kondisi sekarang ini terus berlanjut sampai kemudian Pak Koster kan habis 2023 kan? Iya. Nanti agak ada PLT. Saya ingin mengatakan apa mungkin terpilih seru. Nah, 50-50 lah. Bisa jadi 50-50. Bisa jadi iya. Bisa terpilih, bisa tidak. Fairnya juga. Kalau ini hari ini kemudian masyarakat di Bali sangat independen memilih, Pak Koster kalah. Oh, kalah. Kalau pemilihannya hari ini? Ya. Kalau sangat independen. Iya. Tapi jeleknya masyarakat Bali, saya mantan KPU. Saya seorang konsultan. Jadi ngerti betul ini isi perutnya di dalam. Masyarakat Bali itu jeleknya begini loh. Hari ini dia bilang Pak Koster jelek. Begitu masuk ke desa adat, dia disuruh sama bendesanya milih Pak Koster. Semua nggak ada yang berani. Gitu, takut berhadapan. Bukan takut sama Pak Koster, takut sama bendesanya. Nanti nggak diurus, saya jadi mayat. Nanti nggak diurus, anak saya kawin gitu kira-kira. Nah, kadang-kadang itulah ketika kemudian menilai masyarakat Bali, itulah juga yang hampir mengalahkan seorang Mangku Pastike kemarin. Cuma menang tipis 996. Padahal itu juga yang tadi ditekankan bahwa soal konsen adat ini apa peruntukannya. Betul. Gitu. Jangan sampai kemudian jadi alat politik. Alat politik kayak seperti tadi. Nah, makanya
kita perlu mencerahkan masyarakat Bali gitu. Maksud saya begini, kalau masyarakat Bali menganggap bahwa Gubernur Koster berprestasi, pilih dia. Tapi kalau masyarakat Bali menganggap bahwa Gubernur Koster tidak berprestasi, jangan pilih dia. Harus jujur. Harus konsisten. Siapapun yang nyuruh Anda. Mau bendesa adatnya menyuruh Anda, menekan Anda atau apa. Di tempat pemungutan suara, hukum dia untuk tidak jadi pemimpin. Dan terlalu banyak kemudian orang yang di periode pertama rontok. Tidak bisa ke periode kedua. Sangat mungkin. Nah, tapi apakah itu bisa terjadi? Ya kita lihat. Karena politik di Bali sangat komunal. Kadang-kadang komunalisme itu mengalahkan pilihan individual setiap orang, sehingga seluruhnya bisa jadi berbalik. Belum lagi diikuti misalnya potensi politik uang yang sangat besar begitu. Contoh sederhana, Anda itu satu Banjar bilang nggak suka, apa ini gubernurnya ngomongnya begini, apa gini-gini. Tiba-tiba Gong datang 180 juta, mau ngomong apa? Iya. Sudahlah, makanya itu yang berbahaya sekali sebetulnya pragmatisme. Kita harus sadarkan melalui forum ini, bahwa suara Anda akan sangat menentukan, jangan pernah salahkan siapapun jadi pemimpin kalau Anda sendiri tidak bisa menghargai suara itu. Berarti kira-kira kalau semisal ini Pak Koster nanti agak berat, siapa kira-kira yang saya belum melihat bagus? Calon-calon yang lain yang punya Kemarin potensi. kan sempat itu ada Giri Prasta, Putih Badung, Suwirta, terus kemudian sempat Bung juga masuk itu aku lihat di ada survei. Iya, kalau gitu. dari PDIP stoknya banyak lah. Kalau bukan Pak Koster, Pak Giri, atau jangan-jangan malah dua-duanya dipakai Atau karena tahu Pak yang- Koster. Yang tahun kemarin ini, yang waktu kemarin Pak Rai kalah, Mantre. Pak Rai Nah, itu Mantre. tidak mungkin dari merah. Oh, gitu. Tidak mungkin dari merah. Itu gennya sudah enggak, udah Oh, dibenci lah sama merah, kira-kira begitu ya. Nah, kalau misalnya Pak Koster goyah-goyah dikit, itu goyah-goyah gitu, wah ini goyah Pak Koster kalau dilepas sendirian nih. Giri kuat, nah paling-paling Giri dipasang nomor 2 gitu misalnya. Orang lain Berarti mungkin ini Pak Koster sama Pak Giri? sangat. Kalau di PDI itu kan perilaku politiknya saya sangat baca di seluruh daerah, potensi-potensi itu terjadi. Dan Karena kalau Bu Mega bilang Oke. paket Koster Giri mau ngomong apa Pak Giri? Nggak bisa dia, mau berontak. Enggak lah. Giri orang yang sangat patuh pada partainya. Ya pasti akan welcome. Tapi kita lihat saja, bisa saja. Kalau bukan Pak Koster, jangan-jangan istrinya yang dijagokan gitu misalnya, kan bisa saja terjadi. Semuanya serba terjadi. Tapi pertanyaan pentingnya adalah siapa yang berani melawan kandidat ini di periode kedua? Kita belum mendapat rising star. Senator kita? Oh, beda karena jauh lah. Hari ini sama dengan Pak Koster, dia sedang dibully habis juga, sedang jatuh namanya. Sebetulnya potensi pemimpin baru di 2024 Bali itu bisa terjadi kalau kemudian tiba-tiba akan ada rising star 3 tahun ke depan ini yang sangat luar biasa dengan elektabilitas yang tinggi. Mudah-mudahan muncul rising star itu. Kita sudah pernah punya rising star. Zamannya Pak Mangku Pastike dulu periode pertama. Dulu kita masih ingat itu. Orang berpikir bahwa ini yang akan jadi gubernur nanti adalah Puspayoga. Puspayoga. Gitu. Siapa? Tapi tiba-tiba bom ledak. Gitu. Meroketkan namanya Mangku Pastike. Konstelasi langsung berubah. Akhirnya malah Puspayoga yang harusnya di papan 1 jadi papan 2. Mangku Pastike jadi papan 1. Nah, 2 tahun ke depan menuju 2024, kita belum tahu ini. Kalau ada rising star luar biasa, bisa masuk. Sebetulnya kita berharap sama Pak Suwirte. Tapi Pak Suwirte sudah masuk baju merah. Mungkin beliau sudah merasa nyaman dengan jadi anggota DPRD Bali saja dari PD Perjuangan. Kita belum melihat lagi ada tokoh-tokoh muda rising star yang masuk itu. Kalau konstelasi partai? Kalau sebetulnya yang muda-muda banyak ya. Ada Pase Suwardi ke kolega saya. Itu sebenarnya menarik. Tapi beliau sudah mengatakan nggak pengen ke Bali. Gitu. Lepas dari partainya. Dia sebetulnya orang yang bisa head to head menghadapi Pak Koster gitu dari posisi ini. Kalau yang lain-lain saya kira ada Pak Sugawo Kori, tapi beliau terlalu humble, seperti kesannya tidak mau berhadapan gitu ya. Ini tokoh muda Niluh Jelantik. Niluh Jelantik juga bisa, tapi apakah kemudian cukup punya potensi untuk ada di kepemimpinan itu? Maksud saya begini, kalau kita mendorong orang, jangan juga orang itu kemudian hanya sekadar populer lalu kita dorong ke sana. Apakah punya kecakapan, kompetensi misalnya untuk memegang jabatan itu juga penting, sehingga kita tidak menjerumuskan orang di situ gitu. Kalau saya misalnya melihat tipikal Ibu Niluh Jelantik itu sangat cocok di parlemen. Karena kenceng banget. Di legislator saja. Nah, itu posisi sekarang ya. Setelah punya pengalaman itu mungkin pas masuk. Artinya Bung, kalau dari diskusi kita tadi banyak persoalan yang sudah diungkapkan dan juga
kita tracking dari 3 tahun terakhir ini. Sebenarnya kalau menurut Bung, yang dibutuhin Bali itu pemimpinan seperti apa sih? Karena memang hari ini kan Bali masih sangat konsen ekonominya di pariwisata gitu. Tapi terbukti ketika ada sedikit guncangan saja, ini Bali Ya kolap makanya sekali gitu. kalau sekarang ada pertanyaan itu saya jawab dua. Untuk proses jangka pendek sampai 2024, maka pemerintah berkonsentrasi untuk segera mempercepat pemulihan ekonomi rakyat. Kita udah semua sehat nih, kira-kira begitu. Mudah-mudahan tidak terjadi cucu-cucu yang lain gitu dari COVID setelah Omikron apa-apa gitu ya. Asumsinya kalau terjadi seperti itu, maka pemerintah daerah tinggal intervensi untuk melakukan proses percepatan itu. Memberikan modal pada masyarakat dan seterusnya. Jangan terlalu banyak uang dihamburkan untuk infrastruktur lah, kasihan masyarakat itu. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah 2004 sampai 2029, belajar dari pengalaman hari ini, kita harus memilih seorang gubernur, siapapun dia, yang kemudian ketika debat bisa menjelaskan pada kita bagaimana melakukan restrukturisasi kebijakan pemerintah dalam alokasi anggarannya. Ya, tadi Bung benar. Hari ini pariwisata sudah dalam tanda kutip tidak bisa kita harapkan lagi secara signifikan untuk kemudian mendukung masyarakat Bali dalam pengertian biarlah pariwisata itu berkembang secara independen seperti sekarang. Tidak perlu kita intervensi terlalu banyak. Jadi harus punya sektor lain dong. Ya, gitu. betul. Harus ada leading sektor pemimpin yang lain yang harus diinjeksi oleh pemerintah dengan APBD yang dia punya. Apa itu misalnya sektor pertanian dalam arti luas dan industri kecil. Nah, maksud saya besok ketika kita milih gubernur, pertanyaannya sederhana. Ini ada duit 8 triliun APBD-nya. You mau pakai apa untuk kemudian memastikan kita tidak ada kecelakaan lagi seperti kasus pandemi kemarin? Program pengentasan kemiskinannya seperti apa? Program untuk menggerakkan leading sektor, apa yang kita sebut sebagai pertanian dalam arti luas ini yang lebih benefit dengan sektor industrinya seperti apa? Kita harus kuliti di situ gitu. Sehingga kemudian intervensi anggarannya dia jelas ke sana untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan, untuk mengembangkan industri kecil, untuk mengembangkan sektor ekonomi yang berbenefit tinggi begitu, tidak dalam konteks pertanian biasa begitu. Ini harus bawa ke sana. Jangan lagi dia tanya urusan pariwisata, biarlah pariwisata secara mandiri. Nah, kalau ia bisa menjelaskan itu, maka 5 tahun ke depan patut kita kemudian bersenang hati bahwa kita akan punya gubernur yang bisa melakukan revolusi paradigma proses pembangunannya. Dari dulu kita berteriak selalu sadar, sekarang pariwisata nggak bisa diandalkan, bagaimana cara? Tapi tetap aja dari situ karena kita tidak ada revolusi anggaran untuk kemudian mensupport itu. Kalau dibiarkan masyarakat seperti ini nggak bisa. Masih ingat contoh waktu di zamannya Pak Harto dulu misalnya. Pak Harto dulu ketika beliau mencanangkan Repelita, jelas injeksi anggarannya dibawa ke situ. Penyuluh pertanian direkrut habis-habisan, subsidi diberikan, pupuk diberikan, artinya politik anggarannya jelas. Nah, kalau sekarang mau bicara soal pertanian dan industri kecil di Bali 5 tahun ke depan, politik anggarannya juga jelas. Jangan dipakai untuk hal-hal yang tidak kemarin sudah banyak penting, yang bicara atau pejabat-pejabat yang ngomongin soal, ini nggak bisa kita ngandelin pariwisata lagi. Makanya nggak bisa ngandelin pertanian, tapi anggarannya pertanian untuk apa begitu? Artinya memang sekarang ini kita belum jelas ya, Bung, siapa kemudian tokoh-tokoh yang kira-kira akan berkonstelasi di 2024. Karena ada jenjang juga tuh 2023 ke 2024. Kalaupun memang gubernur ini akan 2 periode, 1 tahun jangka waktu itu sangat pokoknya entahlah siapa orangnya gitu. Entahlah siapa orangnya, pertanyaannya tadi itu saja. Untuk kemudian kalau saya disuruh memilih, saya akan pilih dia gitu. Jelas bahwa kemudian terjadi paradigma ulang berpikir untuk bagaimana mengembangkan Bali ke depan, fokus pada bidang pertanian dan industri kecil, dan politik anggarannya memihak ke sana. Oke, terima kasih Bung atas waktunya, diskusi kita luar biasa sekali. Sehat-sehat terus, biar terus terima bisa kasih, Bu sehat. Semeton Gema Bali, mungkin masih banyak pertanyaan atau diskusi terkait topik kita, silahkan sampaikan di komen melalui channel kami di Gema Bali. Jangan lupa juga like dan kemudian subscribe. Terima kasih, sampai jumpa.